Welcome to Hore Talk. Yay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Hore Talk episode kedua. Di podcast Hore Talk ini, kita akan mengapresiasi dan merayakan prestasi yang diraih oleh Sivitas Akademika FMIPA Universitas 11 Maret. Bareng aku, Gigi Branta Syahrani dari Prodi Fisika 2019 dan aku, Risma Nurfaida dari Prodi Matematika 2019. Kami dari Kementerian Karya dan Potensi Mahasiswa BEM FMIPA UNS. Di podcast Hore Talk episode 2 kali ini, kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa berprestasi di FMIPA UNS yang berhasil menjuarai berbagai lomba, guys. Keren banget pokoknya. Saat masih pandemi kayak gini, bukan jadi alasan kalian buat nggak ikut lomba nih. Justru di sosial media, banyak banget pamflet lomba yang bisa diikuti. Bahkan, ada lomba secara online lagi. Jadi, kita masih bisa untuk berkarya di tengah pandemik ini. Narasumber untuk podcast kita kali ini nggak kalah seru dari episode sebelumnya. Dia ini merupakan Mawapres atau mahasiswa berprestasi dari Prodi Biologi Angkatan 2017. Kira-kira siapa ya? Kita panggil aja Mbak Yoci Damai Aksani Takwim. Halo Mbak Yoci. Halo, selamat sore. Sore Mbak. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah ini masih di kampung aja, masih di Kudus, belum balik ke Solo. Masih baik, masih belum berani. Alhamdulillah. Ada rencana Mbak untuk balik ke Solo? Ya, insya Allah nanti kalau udah masuk September atau mungkin Agustus akhir mau balik ke sana. Kalau keadaannya udah aman. Oke, sebelum lanjut ke obrolan kita kali ini, aku bacakan dulu CV Mbak Yoci secara singkat. Mbak Yoci Damai Aksanita Koim, lahir di Kudus tanggal 31 Mei tahun 2000. Untuk pendidikannya, beliau menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Pakintelan Semarang, SD Negeri 3 Besito Kudus, Madrasah Diniyah Muhammadiyah Besito, SMP Negeri 1 Gepok Kudus, SMA Negeri 2 Kudus, dan sekarang menempuh pendidikan di program studi biologi FMIPA UNS dan kajian matematika MTA Jebres 2. Selanjutnya untuk riwayat organisasi tahun 2020 atau sekarang dia menjabat sebagai Kepala Bidang Keilmiahan UKM John Scientist FMIPA UNS dan juga menjabat sebagai Kepala Bidang Ristek Kelompok Studi Bioteknologi FMIPA UNS, dan masih banyak lagi riwayat organisasinya. Selanjutnya, praktek mengajar dan public speaking. Untuk tahun 2019, dia pernah menjadi Asisten Praktikum Biologi Umum Program Studi Biologi UNS. Di tahun 2019 juga, dia menjadi pembicara Eskoma atau Sekolah Komadiksi 2019. Dan di tahun 2019 juga, dia menjadi pembicara Super Scientist Camp BEM FMIPA UNS, dan masih banyak lagi praktek mengajar dan public speaking lainnya. Selanjutnya untuk capaian prestasi, tahun 2019 sampai 2020, dia menjadi mahasiswa berprestasi 1 Fakultas MIPA UNS. Di tahun 2020 juga, dia dapat juara 2 dan Best Presentation LKTIN Matematika Fair Universitas Negeri Medan. Di tahun 2019, dia mendapat Bronze Medal Advanced Innovation Global Competition NTU. Di tahun 2019 juga, dia mendapat juara 1 LKTIN Bioaction Third UIN Sunan Gunung Jati. Di tahun 2019, dia mendapat juara 1 LKTIN PIN Fort Universitas Lampung, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi lainnya. Selanjutnya, dia juga mempunyai amal usaha Yosi Translator atau jasa penerjemahan Indonesia Inggris dan Inggris Indonesia. Nah, karena udah ada Mbak Yoci nih, kalian penasaran gak sih
gimana Mbak Yoci bisa menangin banyak perlombaan, banyak pengalaman lomba, dan tips and trik versi Mbak Yoci sendiri. Oke, langsung aja kita tanyain. Kan Mbak banyak ikut lomba-lomba tuh, dan prestasinya juga banyak. Tadi waktu aku bacain CV sampai banyak banget kan. Nah, apa sih yang jadi alasan Mbak Yoci sendiri buat ikut lomba-lomba? Atau adakah motivasi tersendiri gitu? Oke, untuk motivasi berprestasi sendiri, emang dari dulu dari SMA itu suka suka belajar dan juga minat ikut lomba gitu. Nah, kalau di SMA itu kan informasinya masih terbatas gitu ya. Kita masih banyak butuh tuntunan dari guru, kita masih butuh informasi dari guru-guru. Sedangkan kalau kita di kuliah ini kan banyak banget informasi tentang lomba-lomba gitu. Jadi semakin memacu kita untuk berprestasi. Dan dulu juga saya ikut sekolah keilmiahan dari BEM, dan itu pembicaranya super kece yang memotivasi kami para mahasiswa untuk tidak sekedar ahli di bidang akademik saja ataupun di organisasi saja, tapi selain menyibukkan di organisasi, di kemasyarakatan, tapi juga kita berprestasi untuk meningkatkan atau mengharumkan nama baik alma mater. Jadi udah mulai suka nulis itu dari SMA ya Mbak? Iya, betul. Lalu Mbak, gimana sih cara Mbak Yoci untuk membagi waktu antara ikut kepanitiaan atau organisasi, ikut lomba dengan waktu kuliah? Apakah itu mengganggu Mbak? Nah, ini caranya adalah pada saat kita di awal semester kan itu sudah ada kalender akademik ya, dan kita juga di awal masa kepemimpinan di organisasi kita juga pasti punya kalender organisasi. Nah, di situ kita bisa lihat tanggal kapan saja yang kita butuh untuk memperhatikan akademik seperti UTS ataupun UAS atau ujian-ujian lainnya. Kemudian untuk yang organisasi, apakah ada suatu kepanitiaan itu di tanggal berapa dan kapan gitu. Nah, di antara tanggal-tanggal tersebut yang kita masih free atau luang, disitulah kesempatan kita untuk mengikuti lomba. Kita kan bisa lihat final lombanya itu tanggal berapa, kira-kira kalau kita mengikuti lomba tersebut, kita bisa ikut sampai final atau tidak. Caranya seperti itu, kita mapping dari awal masuk kuliah, dan juga kita target, maksudnya kita ikut lomba nggak sekedar ikut-ikut aja, kita targetkan mau juara berapa, mau ikut berapa lomba di semester ini, dan mau mencapai lomba apa saja. Jadi mappingnya dari awal, biar tidak ada tabrakan gitu antara yang organisasi, yang lomba, dan juga yang akademik. Wah, keren juga ya Mbak. Alhamdulillah, itu juga belajarnya lama, dulu pas maba belum tahu. Lama-lama jadi harus mapping dari awal semester. Nah, kalau kebanyakan kegiatan kayak gitu, pernah nggak sih Mbak jadwalnya bertabrakan gitu? Nah, cara ngatasinnya gimana? Iya, benar sekali. Dulu pernah ada satu lomba di Yogyakarta, itu pengumumannya sangat mepet. Kami kira lombanya tidak jadi diselenggarakan, tapi pengumumannya itu sangat mepet ya. Dan itu ada satu kepanitiaan besar juga, saya di Komadiksi. Akhirnya karena PJ-nya itu sudah saya alihkan, maksudnya saya switch PJ gitu ya. Jadi kami nggak meninggalkan begitu saja PJ dari kepanitiaan, tapi kita switch PJ agar semuanya bisa jalan gitu. Jadi yang saya pilih tetap di lombanya, tapi saya tidak meninggalkan PJ yang diamanahkan pada saya dengan switch pada teman lain supaya sama-sama bisa jalan di organisasinya. Nah, waktu ikut lomba itu Mbaknya sendirian, individu, atau ada kelompoknya gitu, atau partnernya? Untuk lombanya, cari timnya itu saya random ya, pernah dari biologi sendiri, pernah dari fakultas lain gitu. Jadi asal siapa yang mau diajak ya ayo gitu. Jadi beda-beda gitu ya Mbak partnernya. Jadi itu sekalian nambah relasi gitu kan ya Mbak? Iya betul, jadi kita temennya nggak itu aja, siapa tahu ada informasi lain. Kalau kita ngajak temen dari program studi lain kan ada banyak sudut pandang ya, jadi kita saling melengkapi gitu. Jadi Mbak, dari pengamatanku kan banyak tuh mahasiswa yang senang ikut lomba-lomba, tapi juga banyak yang kayak
mager, atau kesannya tuh kayak ribet gitu. Mbak Yoci sendiri sempet nggak sih ngerasa kayak gitu? Terus apa yang membuat Mbak Yoci bisa bangkit untuk semangat lagi? Nah, dulu pernah ngerasa ribetnya itu di semester 3. Semester 3 itu semester di mana kita pertama kali memilih mata kuliah pilihan ya. Dan kalau kita nggak ada perencanaan yang benar-benar matang, kita itu nanti jadwalnya tabrakan semua. Artinya kalau kita mau ikut lomba pun itu nggak terlalu menunjang dari akademik maupun organisasi kita. Nah, itu caranya adalah biar kita nggak mager, biar kita nggak merasa ribet menjalani hari-hari di perkuliahan itu dengan tetap ikut lomba adalah itu tadi. Yang pertama adalah perencanaan dari awal semester, kita mau ngapain, kita mau target apa, dan bagaimana strategi kita untuk survive di semester tersebut. Kalau tiba-tiba magernya di tengah, cara untuk kembali bangkit adalah meninjau ulang kembali sebenarnya kita itu targetnya mau apa di semester ini. Kalau kita memang targetnya mau menjalani dengan asal kelar, ya berarti kita selesaikan semua aja tanpa harus ada targetan yang terlalu tinggi atau yang terlalu outstanding gitu. Nah, dari banyaknya lomba yang Mbak Yoci ikutin, mana sih lomba yang paling berkesan dan alasannya apa? Semuanya berkesan ya bagi saya, karena pas SMA itu saya jarang banget keluar daerah gitu. Pas SMA itu benar-benar minim informasi karena saya tidak di kota besar. Informasi, kemudian akses internet juga masih susah. Untuk yang sekarang ini kan di lombanya bisa kemana-mana gitu, bisa keliling Indonesia, bahkan kemarin yang bisa sampai yang ke AIGC itu. Nah, jadi semuanya ada cerita tersendiri karena kita berasa melihat Indonesia dari sudut pandang yang lain gitu, nggak cuma di Jawa-Jawa aja. Mbak Yoci, apakah tiap lomba gitu ada field tripnya atau semacam memperkenalkan budaya di daerah perlombaan? Kan lombanya di luar kota tuh, atau yang di jauh-jauh. Iya betul, jadi sekali kita lomba ke suatu daerah baru, kita selalu mempelajari daerah itu seperti apa biar kita bisa kaget. Kan ada banyak sekali perbedaan ya dengan culture kita di Jawa gitu. Kalau dari dananya sendiri Mbak, apa Mbak Yoci semua atau ada bantuan dari fakultas? Sempat kemarin ada sekitar 2 atau 3 lomba gitu yang pakai dana pribadi karena sebenarnya administratif saja ya. Ini kan karena lombanya itu di akhir tutup buku katanya, jadi kami tidak mendapatkan pendanaan. Akhirnya kami mendanai sendiri dan alhamdulillah dananya kembali dengan uang hasil juara. Kalau untuk yang lain itu bisa didanai. Kira-kira ada 2 sampai 3 lomba yang tidak dapat dana dari fakultas. Nah, Mbak Yoci kan juara Mawapres UNS. Itu tahapannya gimana sih Mbak? Awalnya kayak daftar gitu atau gimana nih? Iya benar, jadi Mawapres ini kan ajangnya dipilih dari tingkat prodi dulu, jadi berjenjang dari prodi kemudian ke fakultas, dari fakultas kemudian ditandingkan di universitas. Jadi di prodi kita menonjol dulu atau enggak. Kalau nanti kita menonjol, kita bakal dapat tawaran dari dosen, terus nanti dipilih 1 wakil, kemudian kita ditandingkan di fakultas, kita diseleksi begitu semacam lomba tingkat fakultas. Dari fakultas dipilih 1 wakil juga yang melaju ke universitas, kemudian nanti diseleksi lagi dengan sistem yang sama seperti panduan Mapres, dan nanti dipilih 1 wakil menuju nasional. Kalau boleh tahu lombanya itu dalam bentuk apa? Nah, untuk kriteria penilaiannya sendiri bagi Mawapres itu minimal sebenarnya di panduan menyebutkan ada 10 sertifikat kejuaraan ataupun 10 sertifikat penghargaan lain. Kalau misal tidak juara bisa pakai penghargaan berupa pengakuan ataupun publikasi atau paten atau penulisan buku. Kemudian ada juga kemampuan berbahasa Inggris dan juga penulisan KTI. Terus nanti kalau sudah sampai di universitas akan ada seleksi kepribadian juga. Berarti banyak juga ya Mbak tahapannya.
Ya, karena tidak dihitung dari berapa banyak juara, apakah kita itu benar-benar bisa menjadi teladan gitu. Mahasiswa berprestasi itu teladan bagi yang lain. Dari mendapatkan juara kedua kan benar-benar momen yang spesial banget dan emang keren sih. Apa sih tips dan trik dari Mbak Yoci untuk bisa menang Mawapres ini dan lomba-lomba yang lain? Nah, untuk tips triknya itu tadi ya, benar-benar saya itu menekankan ke perencanaan. Karena kalau kita melakukan suatu hal tanpa perencanaan, tanpa tujuan atau target yang jelas, itu kita ngejalaninnya ya kayak ngalir aja. Kalau kita udah ada perencanaan kan kita senang, setiap kita berprogres ada satu pencapaian baru kita merasa puas gitu. Untuk tips yang lain adalah kita membangun rasa keingintahuan atau curiosity terhadap apa yang terjadi di sekitar kita untuk bahan ide KTI misalnya. Kemudian kita juga belajar tanpa henti mempelajari segala macam terutama yang kita pelajari di kuliahan ya, dan juga bahasa Inggris sih ini. Kalau untuk yang khusus Mawapres harus bisa bahasa Inggrisnya. Mbak Yoci sendiri tuh dapat ide-ide buat lomba kayak gitu dari mana, Mbak? Macam-macam. Untuk dapat ide ini bisa banyak jalurnya. Yang pertama dari berita ya, dari berita nasional ataupun internasional, berita yang paling terbaru. Kemudian juga dari obrolan bersama teman, dari obrolan yang sederhana aja. Kalau sebenarnya kita analisis itu bisa jadi suatu ide baru. Dan kalau ngobrol sama dosen ataupun kita memperhatikan materi kuliah kita, sebenarnya itu bisa sangat bisa dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari dan kemudian kita cari solusinya. Nah, Mbak, kalau ikut lomba LKTIan gitu pernah sampai membuat produk jadi gitu nggak, Mbak? Dulu pernah ada beberapa yang sampai membuat produk jadi seperti yogurt, kemudian lotion anti nyamuk, terus apa ya dulu tuh, ada minyak ampas kopi juga, kemudian ada Saigurt gitu. Untuk produk-produk yang berbasis makanan atau obat-obatan kami berusaha bikin sendiri. Terus dijual nggak, Mbak, produknya? Ya, dulu sempat yang Saigurt sama yogurt Parijoto yang buah lokal khas Kudus itu kami jual, kami masukkan ke PKM PA, dan itu alhamdulillah bisa berjalan penjualannya selama kurang lebih 3 atau 4 bulan gitu sebelum adanya pandemi ini ya. Jadi kalau kita ikut lomba gitu tuh kayak kita dapat pengalaman, ya kita dapat duit gitu kalau juara dan produknya berhasil. Iya, kita bisa dapat apa saja sebenarnya kalau kita ada target itu tadi. Kalau kita nggak bertarget ya kita nggak dapat apa-apa. Mbak Yoci kalau punya target itu kayak aku harus menang nih, atau yang penting ngajuin abstraknya dulu? Kalau target kita harus pasang target tertinggi biar kita ada rasa optimis gitu ya. Kalau kita cuma ngajuin aja nanti dulu saya pernah pas awal-awal maba karena ingin membangun keberanian ya, itu juga niatnya udah deh ngajuin aja, akhirnya banyak yang gagal Kak. Saya dulu gagal sampai sekitar belasan, kalau nggak salah 11 sampai 15 karya itu ya gara-gara itu, cuma niatnya itu cuma ngajuin aja. Tapi begitu saya harus juara 1 di lomba ini, maka itu akan terjadi. Minimal ya kalau kita nggak dapat juara 1 kita tetap dapat juara 3 atau juara 2 gitu. Berarti Mbak Yoci itu udah aktif ikut lomba dari awal maba juga ya, Mbak? Iya betul, sejak ikut sekolah kepenulisan dari BEM ya, dulu namanya apa ya? Dulu namanya kayaknya Sekolah Ilmuwan Hebat SIH tahun 2017. Oke, terakhir nih Mbak Yoci bisa kasih closing statement atau motivasi mungkin buat teman-teman kita, khususnya mahasiswa FMIPA agar lebih semangat untuk berkarya. Oke, buat teman-teman MIPA semua, saya kasih saran ataupun kasih satu motivasi gitu ya. Sebenarnya kita kan sama-sama masih belajar, tapi kalau kita belajarnya sekedar ngalir, kita nggak akan dapat suatu pencapaian yang outstanding. Makanya dari awal kita sebaiknya menargetkan kita ini mau di perkuliahan itu mau ngapain aja, kita mau mencapai apa, dan nanti setelah mencapai suatu prestasi itu kita akan melakukan follow up seperti apa. Jadi targetnya kita pasang dari awal,
kita catat progres kita, dan kemudian nanti kalau sudah mendapatkan pencapaian kita lanjutkan lagi untuk follow up-nya. Terima kasih Mbak Yoci atas ilmunya, benar-benar nambah wawasan banget. Dan terima kasih udah nyempetin buat jadi narasumber podcast Sore Talk kali ini dan bersedia buat kita tanya-tanyain. Sukses terus buat Mbak Yoci. Ya, terima kasih juga untuk Risma dan juga Kiki. Sukses selalu untuk BMF MIPA UNS. Amin. Sukses terus juga Mbak buat Mbak Yoci. Sukses selalu. Amin. Yeay, seru kan guys tadi? Udah banyak banget cerita, suka duka, juga tips and trick yang bisa kalian terapin nih. Oh iya, for your information, buat kalian yang pengen ikutan berkarya nih, atau mau menambah pengalaman, dari Kementerian Karya dan Potensi Mahasiswa juga ada proker Karyakan Potensimu. Itu apa sih, Riz? Jadi, Karyakan Potensimu itu isinya tentang kumpulan info lomba dan kadang juga ada info volunteernya. Itu kayak udah dirangkum dari semua akun info-info gitu guys. Jadi nggak perlu ribet cari di banyak akun info lomba. Nah, tiap bulannya bakalan update terus, jadi kalian bisa ikutan lomba sebanyak-banyaknya. Tag aja di IG BEM MIPA UNS dan jangan lupa di follow ya. Selain itu di IG BEM MIPA UNS juga banyak info-info terupdate deh. Info tentang MIPA gitu ya, Riz? Yoi, betul Tas. Oke, udah dulu nih guys podcast kali ini. Semoga setelah dengerin dapat hidayah ataupun motivasi dari Mbak Yoci. Semangat untuk teman-teman buat terus berkarya. Oke, terakhir ada quotes nih dari Steve Jobs. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan puas. Sampai jumpa di podcast Sore Talk episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.